Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Fadilah Haryanto dari kelas Informatika A2 NIM 240 Saya akan membuat tugas video Meet basis data, yaitu 1. Sebutkan karakteristik basis data. Yang pertama, struktur dan terorganisasi. 2. Minim dan redundasi pengulangan data. 3. Data terintegrasi. 4. Konsistensi data. 5. Keamanan data. 6. Pemulihan data. 7. Multi-user akses. 8. Independensi data. 2. Apakah keuntungan dan kelemahan basis data? Yaitu keuntungan basis data. 1. Mengurangi redundansi data. Data tidak disimpan berulang-ulang sehingga efisien dalam penyimpanan. 2. Konsistensi dan keakuratan data dengan sistem dan terpusat. Perubahan pada data langsung berdampak ke seluruh sistem. Kelemahan basis data. 1. Biaya implementasi awal tinggi, termasuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatih pengguna. 2. Complicated sistem. Pengelolaan basis data bisa rumit, terutama untuk sistem besar dengan banyak urusan. 3. Jelaskan pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematis dalam komputer, sehingga dapat dikelola dan diakses dengan mudah. Basis data atau database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara terorganisir. Data ini dapat digunakan oleh berbagai aplikasi atau user dan dikelola menggunakan sistem yang disebut dengan DBMS atau Database Management System. 4. Apakah yang dimaksud dengan DBMS? DBMS adalah singkatan dari Database Management System. Sederhananya, DBMS adalah software yang dibuat mengatur dan akses data di dalam database. Misalnya, kita punya data mahasiswa, nilai mata kuliah, dan lain-lain. Nah, DBMS ini yang akan membantu menyimpan, cari, edit, ataupun hapus data itu dengan rapi dan aman. Contoh DBMS yang sering dipakai itu seperti MySQL. 5. Jelaskan 3 level abstrak adalah dalam basis data. Ada 3 level abstrak atau lapisan pandangan terhadap data. Tujuan supaya kita bisa mengolah data dengan lebih fleksibel. Berikut 3 levelnya. 1. Level fisik atau physical level. Ini lapisan paling bawah, menjelaskan bagaimana data disimpan di dalam hard disk dalam bentuk file, struktur, indeks, dan sebagainya. 2. Level konseptual atau conceptual level. Ini lapisan tengah, menjelaskan data apa saja yang disimpan di database dan bagaimana hubungan antara data. Misal ada tabel mahasiswa, tabel dosen, dan hubungannya antara keduanya. Di level ini user tahu struktur datanya, tapi tidak perlu tahu bagaimana cara menyimpannya. 3. Level eksternal atau external level. Lapisan ini paling atas menjelaskan bagaimana data setiap user bisa punya tampilan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Contohnya bagaimana keuangan cuma bisa lihat tagihan mahasiswa dan bagian akademik cuma bisa lihat nilai. Berikan contoh atau gambaran komponen di bawah ini. Yang pertama yaitu entitas.
Kedua, atribut. Ketiga, indikator tipe. Dan yang keempat adalah Tirsium. 1. Entitas. Pengertian. Entitas adalah objek nyata yang dapat dibedakan satu dengan lainnya dan bisa disimpan data dalam basis data. Contoh entitas: mahasiswa. Artinya, mahasiswa adalah objek nyata yang akan disimpan di informasi. 2. Atribut. Pengertian. Atribut adalah karakteristik atau informasi yang dimiliki oleh entitas. Contoh, untuk entitas mahasiswa, atributnya berupa NIM, nama, tanggal lahir, jurusan. 3. Indikator tipe atau tipe data. Pengertian. Tipe data adalah jenis nilai yang bisa disimpan dalam sebuah atribut. Contoh, NIM, tipe data integer atau string. Nama, tipe data flocar atau string. Tanggal lahir, tipe data .date. 4. Relationship. Pengertian relationship adalah hubungan antara dua atau lebih entitas yang dalam sebuah sistem. Contoh, entitas mahasiswa dan mata kuliah. Relationship mengambil artinya mahasiswa mengambil mata kuliah tertentu. 7. Jelaskan dan berikan contoh anomaly atau penyimpanan di bawah ini. Yang pertama, insertion anomaly. Yang kedua, deletion anomaly. Yang ketiga, update anomaly. A. Insertion anomaly atau anomaly penyisipan adalah terjadi saat kita ingin menambahkan data tapi tidak bisa karena data lain belum tersedia atau belum lengkap. Kita ingin menambahkan mata kuliah baru kalkulus tapi belum ada mahasiswa yang mengambilnya. Karena tabel hanya bisa menyimpan data mahasiswa dan mata kuliah secara bersamaan, kita tidak bisa menyisipkan kalkulus saja, tapi ini disebut dengan deletion anomaly. Contohnya, dalam tabel terdapat nama mahasiswa dan mata kuliah. B. Deletion anomaly atau anomaly penghapusan adalah terjadi saat penghapusan data menyebabkan kehilangan informasi penting lain yang harus tetap disimpan. Padahal bisa jadi kita tetap ingin menyimpan informasi bahwa basis data adalah salah satu mata kuliah yang tersedia. Ini disebut dengan deletion anomaly. Contoh, jika Budi adalah salah satu mahasiswa yang mengambil mata kuliah basis data dan datanya dihapus. C. Update anomaly atau anomaly pembaruan. Penjelasan adalah terjadi ketika data yang sama muncul di banyak tempat dan saat diperbarui hanya sebagian, sehingga menyebabkan inkonsistensi. Contoh, misalnya nama dosen dan mengajar basis data muncul di beberapa baris. 8. Pengertian normalisasi. Normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam basis data agar redundansi atau pengulangan data dikurangi, integritas data terjaga. Anomaly atau penyimpanan data seperti insert, delete, atau update dapat dicegah. Tujuan utama adalah membuat struktur tabel menjadi efisien dan tidak mudah dikelola. Kriteria tabel dikatakan normal atau efisien berdasarkan bentuk normal. 1. First normal form atau 1NF. Semua atribut harus bernilai anatomik. Tidak boleh ada data yang dikemas dalam satu sel seperti matematika, fisika. Tidak boleh ada pengulang kolom yang sama. Ciri: setiap kolom berisi nilai tunggal. 2. Second normal form atau 2NF harus memenuhi 1NF. Semua atribut non-primer harus bergantung
sepenuhnya pada primer key, bukan hanya sebagian primer key. Ciri: tidak ada definisi parsial, ketergantungan sebagian. 3 third nor from atau 3 NF harus memenuhi 2 NF. Tidak ada atribut non-primer yang bergantung pada atribut non-primer lainnya. Ciri seperti tidak ada transitive definisi. Komponen-komponen sistem basis data. 1. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem basis data. Contoh: 1. Server, 2. Komputer client, 3. Hard disk untuk menyimpan data, 4. Jaringan atau LAN atau Wi-Fi. 2. Perangkat lunak atau software adalah termasuk sistem manajemen basis data atau DBMS dan aplikasi pendukung. Contoh: 1. DBMS atau MySQL, 2. Sistem operasi Windows, Linux, 3. Aplikasi pendukung PHP MyAdmin. 3. Data. Data adalah informasi atau fakta yang disimpan dan dikelola dalam sistem basis data. Contoh data: 1. Data mahasiswa, NIM, nama, jurusan. 2. Data transaksi penjualan, ID transaksi, tanggal, total, dan harga, total harga. 4. Prosedur. Prosedur adalah aturan dan instruksi yang digunakan dalam penggunaan dan pengelolaan basis data. Contoh: 1. Prosedur backup data. 2. Prosedur akses database oleh user. 3. Prosedur input data oleh admin. 5. Pengguna atau user adalah orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data. Jenis dan contoh: 1. DBA atau database administrator, mengelola dan mengatur sistem basis data. 2. Programmer, membuat aplikasi berbasis database. 3. End user, pengguna akhir yang menggunakan aplikasi, misal mahasiswa yang melihat nilai. 10. One-to-one adalah salah satu entitas berelasi hanya dengan satu entitas lainnya. Contoh: setiap orang punya satu KTP dan satu KTP hanya dimiliki oleh satu orang. Entitas orang KTP. 2. One-to-many adalah satu entitas berelasi dengan banyak entitas lainnya. Contoh: salah satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Entitas dosen mata kuliah. 3. Many-to-many adalah banyak entitas bisa saling berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Contoh: mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Entitas mahasiswa mata kuliah. Audio Jungle.